Assalamualaikum teman-teman, welcome to our channel. Kali ini Leorasi Group akan menghadirkan podcast-podcast yang insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan aku buat kenalin diri ya. Kenalin, aku Tuti. Kalau nama lengkapnya sih Tuti Hidayah. Tuti ini merupakan salah satu anggota sekaligus pendiri Leorasi Group. Tapi Tuti nggak sendiri kok. Ada 4 rekan Tuti yang merupakan pendiri Leorasi Group juga. Mereka adalah Kak Wari, Kak Tiara, Kak Nikma, dan Kak Naswa. Kalian tentu udah tahu dong apa itu Leorasi Group. Nah, kalau kalian udah tahu apa itu Leorasi Group dan udah kenal sama Tuti, berarti kita bisa lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk episode pertama ini judulnya adalah It Started with a Dream, yang artinya berawal dari sebuah khayalan. Wah, maksudnya apa nih? Emang dari sebuah khayalan bisa jadi suatu cerita, suatu karya? Bisa dong. Justru khayalan inilah yang memacu kita untuk berimajinasi dan mengembangkan pikiran-pikiran yang ada sampai menjadi suatu cerita atau sebuah karya. Dan siapa sangka, karena dari sebuah khayalan tersebut, alhamdulillah Tuti bisa menciptakan 2 karya di aplikasi Wattpad. Tuh kan, sebenarnya berhayal itu gak buruk-buruk banget kok. Kalau kita arahin dan kembangin dengan alur yang runtut dan jelas, itu bisa menciptakan sebuah karya. Sebuah karya inilah yang nantinya akan dipublikasikan dengan harapan dapat bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk berhayal ya. Karena sebenarnya berhayal itu bisa berlatih kita untuk berpikir. Dampak baik dan buruknya itu ya tergantung diri kita sendiri yang mengolahnya. By the way, di video kali ini Tuti nggak bahas tentang khayalan aja loh, tapi Tuti bakal sharing-sharing ke teman-teman tentang awal mula Tuti bisa jatuh cinta sama menulis, lalu bagaimana Tuti bisa berani mempublikasikan karya Tuti lewat media sosial, dan kenapa Tuti masih bertahan untuk menulis sampai sekarang. Semuanya akan terjawab dalam video ini. Jadi untuk teman-teman jangan skip videonya ya, tonton terus sampai habis. Oke, first one. Kalau ditanya, Tuti itu kapan sih suka nulis? Sebenarnya final untuk suka nulis itu waktu Tuti lagi belajar daring, zaman-zaman pandemi, lebih tepatnya tahun 2020. Jadi waktu itu karena mau mengisi kekosongan, Tuti coba berani nulis lagi setelah beberapa bulan hiatus. Kenapa hiatus? Karena gak pede. Jadi waktu kelas 10, Tuti pernah tuh kan buat cerita di Wattpad. Judulnya Zafran dan Kila. Tapi ceritanya tuh masih asal-asalan. Alurnya gak jelas, ceritanya gak masuk akal. Pokoknya Tuti buat cerita itu tuh cuma sekedar ngikut-ngikut aja. Cuma mau ikut baper-baper gitu. Dan berakhir karena merasa gak puas, Tuti unpublish deh. Sampai akhirnya Tuti berkomunikasi sama teman online Tuti. Dia ikut grup kepenulisan. Nah, di situ Tuti sedikit dapetin pencerahan lah tentang menulis. Dan ternyata kesalahan yang Tuti alami adalah tujuan Tuti menulis. Ya, seperti di awal tadi, tujuan Tuti cuma ngikut-ngikut aja. Hingga pada akhirnya, alhamdulillah, Tuti mendapatkan kesempatan untuk ikut lomba nulis dan beberapa challenge yang Tuti temuin di Instagram. Disitulah Tuti belajar bagaimana cara yang baik untuk menulis. Sampai akhirnya ngomong gini, oh ternyata nulis itu ada tekniknya ya, dan gak sembarangan. Seperti yang Tuti bilang sebelumnya, sebuah khayalan kalau kita arahin dan kembangin juga diiringi dengan teknik menulis yang baik, insya Allah akan menghasilkan sebuah karya atau sebuah cerita yang baik juga. Nah, dari situ Tuti mantepin tujuan Tuti menulis.
Karena hal itu penting banget loh buat teman-teman. Jangan sampai salah tujuan kayak Tuti tadi. Karena itu bakal buat kita gak nyaman. Kalau tujuan nulis kita jelas, itu kerasa kok. Jadinya kita tuh kayak ketagihan. Rasanya pengen nulis terus. Gak masalah deh kalau kurang bagus. Kan nanti bisa belajar lagi untuk lebih baik. Kalau kalian masih berat untuk nulis yang panjang-panjang, kalian bisa mulai dari buat pantun, puisi, cermin, ataupun cerpen. Kalau udah bisa, baru coba buat novelet sama novel. Gak apa-apa, bertahap aja. Toh, kita kan lagi belajar. Nanti kalau ilmu nulisnya sering diasah dan sering dilatih, lama-lama juga mahir kok. Bener atau betul? BTW, mau lanjut gak nih? Lanjut ya. Oke, yang kedua. Bagaimana sih Tuti bisa berani mempublikasikan karya Tuti lewat media sosial? Dulu, waktu Tuti baru-baru nulis, Tuti nulisnya di catatan HP atau di kertas gitu. Karena kalau mau langsung di platform online itu, Tuti belum pede. Karena ngerasa, apa ya, ya ini cuman highlight aku doang loh, dan gak bakal mungkin dibaca orang, dan kayaknya orang gak suka deh sama cerita yang aku bikin. Ya beberapa overthinking tuh pasti sering muncul gitu waktu awal-awal nulis kan. Ya gak pede aja, kayak apa ya, udah deh aku tulis di sini aja dulu. Nah tapi salah satu teman Tuti tuh bilang gini, Tuti, mending kamu langsung nulis aja di draft Wattpad. Mau kapan kamu publis ya itu terserah kamu. Ya dia nyaranin gitu karena biar Tuti tuh nggak dua kali kerja gitu. Kalau kita nulisnya di catatan HP ataupun di kertas, kalau kita udah berani nulis di platform online, kan mau salin, mau diketik ulang, jadinya dua kali kerja. Nah, setelah Tuti pikir-pikir, ada apa yang teman Tuti bilang, ada benarnya juga. Dan akhirnya Tuti ikutin lah usulnya itu, sampai setelah beberapa hari lah Tuti ketik di situ, Tuti berani buat publis cerita itu tanpa ragu. Alasannya apa? Simpel sih, karena Tuti punya dukungan untuk berani publis itu. Dan yang pasti dari Tuti sendiri tuh percaya diri, ya udahlah, mau orang baca atau enggak ya udah terserah, ini karya aku gitu. Ini hasil pemikiran aku sendiri. Kalau orang yang suka ya alhamdulillah, kalau nggak suka oh ya udah. Yang penting aku udah berani publis tuh gitu. Jadi kita mindsetnya juga diubah biar apa ya, jangan ada deh overthinking yang hinggap-hinggap di kepala gitu. Harus berani gitu ya, walaupun kita ngerasa tulisan kita tuh jauh dari teman-teman kita, teman-teman yang udah bagus tulis, ya nggak apa-apa. Dari berani itu kan lama-lama juga nanti terbiasa. Nah toh kalaupun ada orang yang menghina atau nggak suka sama tulisan kita, ya cukup balas sama dengan sopan aja komentarnya, terus jadiin pelajaran atau ambil positifnya aja deh gitu kan. Apalagi minder itu udah biasa. Coba untuk penulis pemula banget, banget. Ya pasti pasti minder, kita ngerasa kayak ngebandingin diri kita sama orang lain gitu kan. Ya itu balik ke diri kita aja sendiri. Yang penting percaya diri dan tetap konsisten, dan jangan lupa terus belajar. Kalau kita udah bisa netapin 3 itu, ya insya Allah yang tadinya tulisan kita ngerasa gak bagus, lama-lama juga bagus. Terus yang tadinya kita minder, udah bisa percaya diri, udah bisa membanggain, oh ini tuh tulisan aku, hasil pemikiran aku nih gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di sana yang mungkin ada niatan mau nulis cerita tapi malu dan belum berani buat publis, ayo jangan malu. Semua orang menantikan karya kamu, tahu nggak? Semua orang tuh pengen ngeliat karya kamu. Tunjukin loh tulisan terbaik kamu. Oh ini nih tulisan aku, tulisan terbaik aku murni dari hasil pemikiran aku sendiri gitu. Kalian semua tuh udah keren. Keren kenapa? Keren karena udah berani mempublikasikan, berani menghasilkan suatu karya dari hasil kalian sendiri.
karena di luar sana pasti banyak yang belum berani, yang belum bisa nulis kita, yang belum bisa menciptakan rangkaian kata yang begitu apik, dan kalian bisa, dan itu adalah suatu hal yang keren. Jadi buat yang teman-teman yang ingin nulis, ayo semangat, jangan malu, tetap berkarya walaupun itu belum baik, tapi kalian sudah menunjukkan itu yang terbaik. Janji gak malu ya. Janji. Oke, 2 pembahasan udah kita bahas nih. Teman-teman masih sanggup gak dengerin Tuti? Mau lanjut ke pembahasan selanjutnya gak? Penasaran gak? Oke deh, kita lanjut aja lah ya. Yang terakhir ini kita bakal bahas tentang kenapa sih Tuti masih bertahan untuk nulis sampai sekarang? Jawabannya simpel, karena Tuti punya tujuan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kita harus benar-benar mantapin tujuan. Karena kalau tujuan kita nggak jelas dan cuma sekedar ngikut-ngikut, ya kita nggak bakal nyaman buat nulis. Mau gimana ya nggak bakal nyaman. Nah, emang apa sih sebenarnya tujuan Tuti? Yang pertama, Tuti cuma mau nyalurin imajinasi Tuti lewat tulisan. Daripada nganggur dan dipendam aja di kepala, lebih baik kita tuangkan dalam bentuk tulisan kan? Ya, tanpa sadar kita udah ciptain suatu karya gitu. Yang kedua, Tuti cuman ingin nyampein sesuatu yang gak bisa Tuti ungkapin secara langsung. Ada kalanya Tuti gak mau cerita sama siapa-siapa, dan akhirnya Tuti putusin untuk menuangkan segala rasa lewat tulisan. Jadi kayak bahkan tulisan tuh udah Tuti anggap kayak teman sendiri gitu, kayak temen ngobrol lah gitu kan. Di saat nggak bisa cerita sama orang, ya ceritanya lewat tulisan, dan itu benar-benar kerasa banget. Dan yang terakhir, Tuti berharap dengan adanya tulisan itu dapat sedikit memberi manfaat untuk orang yang membacanya. Berharap ada secuil hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Jadi kalau ditanya kenapa masih bertahan untuk nulis, jawabannya karena ada tujuan. Dan tujuannya adalah yang tuh disampaikan sebelumnya. Jadi ya memang sesimpel itu. Kenapa masih bertahan ya? Karena 3 tujuan tadi yang menguatkan Tuti masih bertahan sampai sekarang. Itu tadi, kalau tujuannya kita jelas, maka ada rasa kenyamanan sendiri untuk diri kita. Kita ngerasa kayak ketagihan, mau kita lagi capek, kita mau lagi kecewa, pasti kalau udah nyaman sama nulis tuh pasti bakal nulis apapun deh, atau cuma sekedar 2 baris tuh ya bakal nulis. Walaupun kayak kata-katanya masih gak nyambung deh, atau masih rancu deh, ya tetap nulis gitu. Nanti juga kalau lagi udah stabil emosinya, ya baru diperbaiki dan bisa jadi kalimat yang bagus. Itu sih yang Tuti rasain, yang udah pernah terjadi di diri Tuti ya. Nah, gak kerasa kita udah di penghujung video ini. Menurut teman-teman nih, dari 3 pembahasan tadi, yang mana sih yang bagian yang kalian suka? Boleh lah kalian jawab di kolom komentar ya kan. Untuk di akhir video, pesan Tuti buat teman-teman semua, baik untuk penulis maupun non penulis, apapun atau sesuatu apapun yang kita miliki di dalam diri kita, memang harus dimulai. Memang harus kita mulai, dan gak pedulilah dengan gimana hasilnya gitu. Yang terpenting adalah setelah kita mulai, kita harus percaya diri, optimis, konsisten, dan terus belajar menjadi lebih baik lagi. Ya, Tuti harap buat teman-teman yang di luar sana, apapun bakat kalian, apapun hobi ataupun kegemaran kalian, ayo dimulai, jangan dipendam aja. Karena kalau kita gak mulai, kita gak akan tahu hasilnya. Tapi kalau kan kita udah mulai, toh kalaupun akhirnya gagal, kita udah tahu, kita udah keren. Wah, aku berani karena aku udah mulai gitu. Oke, semangat dong, semangat, harus semangat. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sana aja ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya Tuti mau bilang makasih banget karena udah adalah
tonton dan dengar suara Tuti dari awal sampai akhir. Tuti sangat menyarankan untuk like, comment, and subscribe karena satu like dari kalian itu sangat berharga banget buat Tuti dan teman-teman Leorasi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.